Cerita temannya, cita-citaku ingin jadi bayi. Ya, padahal dia sudah besar, ya teman sudah SD. Tapi punya cita-cita, mungkin saking senangnya jadi bayi atau senang melihat bayi, cita-citaku ingin jadi bayi. Itu ilustrasi saja. Saya kasih ilustrasi kedua, bahwa usia kita berjalan terus. Baik kita isi dengan kebaikan, keburukan, sia-sia atau manfaat, dia berjalan terus. Hendaknya bersikap bijak. Saya gambarkan di sini ada seorang tidak punya uang, lalu diberi uang dibungkus dengan amplop. Lalu dia naik taksi, dia berjalan terus karena mungkin dia tidak pernah naik taksi, dia berjalan terus. Ya. Argo taksi jalan terus. Kalau dulu taksi pakai argo, mungkin sekarang juga masih. Beda ya, pakai aplikasi sudah tahu harganya. Kalau ini dia berjalan terus, tujuannya juga dia nggak tahu, ya. Tapi dia tidak pernah memeriksa isi amplopnya, uangnya berapa. Dia berjalan melihat keindahan kota atau lainnya. Nah, yang bijak ada dua orang di sini. Yang bijak dia periksa uangnya. Posisi keuangannya berapa, terus argonya sudah sampai berapa. Yang tidak bijak yang tadi, dia nggak peduli uangnya, ya dia jalan terus, bahkan uangnya sudah tidak mencukupi ratusan ribu atau begitu. Nah, ini yang tidak bijak. Dimana saya ingin mengajak ilustrasi ini adalah bahwa argo itu umur kita tuh berjalan terus, ya. Sedangkan uang itu kesempatan yang ada. Kita tidak tahu kesempatan kita 70 tahun kah, 20 tahun kah, 63 tahun kah, atau bahkan baru lahir meninggal ada. Itu kesempatan yang Allah beri. Oleh sebab itu kita berhusnuzon dan memanfaatkan waktu yang terbaik. Karena ada pepatah, lan tarji'al ayyamu allati madat. Lan tarji'al ayyamu allati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ya. Tidak akan pernah itu. Saya pernah baca, mungkin ini di biografi 4 mazhab karangan Munawar Khalil, saya cari belum dapat bukunya, udah lama itu buku. Tahun saya masih remaja. Imam Asy-Syafi'i atau salah satu imam menyatakan waktu yang berlalu 1/1000 detik tidak bisa ditarik dengan 1000 kuda atau lebih, ya, kembali. Nah itu ulama kalau mendefinisikan itu dalam, ya. Oleh sebab itu dari pepatah tadi, ya, al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak pandai menggunakannya, dia akan melukai yang punya pedang tersebut. Ya, jadi gunakan pedang yang tajam itu waktu. Kalau ibu sembarangan taruh, sia-siakan, kita sia-siakan, dia akan melukai kita. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk pada tadi mukadimah dan kedua pepatah. Ketiga, anak melawan waktu. Ilmu modern menggambarkan masa emas anak, yaitu golden age, dari 0 tahun sampai 5 tahun. Tapi yang paling terbaru saya baca di buku psikologi itu dari 0 tahun, dari kandungan sampai 2 tahun. Itu golden age. Istilahnya golden age, masa emas anak-anak kita. Dan kita pun begitu. Nah, dari ilmu pengetahuan umum, ya, wallahu a'lam dalilnya mana, tapi dalil dari Al-Quran nanti banyak. Ya, kita nggak akan bahas satu-satu. Islam bahkan, ya, dalam bukunya yang Poneman, ini istilahnya buku yang sangat berharga, susunan Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, itu beliau mengikuti banyak dari Sunan Ibnu Qayyim kalau nggak salah, ya, tentang calon yang punya anak, yaitu bapak dan ibu, suami istri. Itu sudah ditinjau, ya, bagaimana
biar memotivasi punya anak begitu. Jadi bukan dari 0 tahun, dari belum bertemunya suami istri sudah diatur dalam Islam. Kalau psikologi enggak, belum saya dapatkan. Ya mungkin ada secara garis besar ya. Tapi tidak dihubungkan dengan anak. Tapi kalau Islam agama yang komplit, komprehensif. Ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam, ilmu Islam, perangkat Islam lebih mulia dari yang lainnya, lebih mulia dari psikologi yang berdasar penyelidikan, data dan lain-lain, eksperimen. Kalau ini ya kita mendapat informasi tentang diri kita, tentang diri pasangan kita, tentang diri anak kita dari yang menciptakan, bukan eksperimen, bukan penelitian, bukan studi perpustakaan. Jadi bersyukurlah jadi orang muslim yang memanfaatkan dinul Islam baik ilmu dan amalnya berdasarkan Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama salafus saleh. Jadi kita beruntung ini. Cuma sayangnya kita orang Islam mengambil sumber-sumber dari kitab-kitab lain, tidak percaya dengan Quran dan Sunnah. Ya, gitu. Bahkan lebih cenderung kepada keduniaan dari anak dari kecil. Nah kalau besar jadi ini ya urusannya dunia saja. Setua-tuanya anak kita nggak akan lebih dari 100 tahun atau 200 tahun umurnya, atau 150 tahun udah jarang. Gitu. Mari kita bimbing anak kita niatkan agar mereka kekal di jannah di akhirat. Ada nasihat baik dari seorang ulama, seorang ustadz di Indonesia, baik sekali ya, dimana beliau punya pondok besar, pondoknya saya suka kunjungi ya, Ustadz Aun Rafiq, dalam rangka menasihati umat, kewajiban para ustadz kibar menasihati umat ya. Saya kutip sedikit-sedikit saja, banyak persiapan saya, yaitu beliau mengutip satu ayat dalam surat Rum surat 37 ayat 30 ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ini ayat yang ustadz sebagai pendidik ustadz ya, masya Allah kita sebut kebaikannya, dan masih hidup, sudah tua, sudah sakit-sakitan, itu aset umat Islam. Beliau insya Allah salah satu ya, kita bersaksi mungkin suka mendapat karomah dalam mendirikan Al-Furqan, pernah hampir dibunuh, pernah diserang pondoknya ya, Allah ya wafatkan orang yang punya provokator itu. Ya, beliau hanya berdoa. Gitu. Beliau menulis ayat di atas merupakan peringatan keras bagi orang yang hanya mementingkan urusan dunia, sedangkan urusan akhiratnya dilupakan. Contohnya pada bulan-bulan ini tulisan lama, tapi selalu update, selalu up to date. Karena berbicara Quran dan Sunnah, berbicara kemanusiaan berdasarkan ilmunya. Beliau muridnya udah, santrinya udah ribuan, bahkan di antara muridnya yang sudah jadi ustadz kibar. Begitu. Contohnya pada bulan-bulan ini sebagian besar orang tua menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga pendidikan yang berorientasi dunia belaka. Ini bukan kata saya ya, kata beliau. Sedangkan masalah akidah, manhaj, adab dan keselamatan di dunia dan akhirat diabaikan. Jika anak kita sudah sebelum lahirnya ketemu pasangan asal-asalan, sudah waktu berhubungan intim asal-asalan, gak ada doa, gak ada mukadimah, langsung jebret, jadilah anak kita tidak melalui sunnah, ya gak ada taknik, gak ada akikah, disekolahkannya sekolah asal-asalan juga, ya seperti yang Ustadz katakan di sini. Maka terus tahu-tahu ujuk-ujuk pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, nggak boleh, nggak, jarang
Ya, karena buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan nyari buah duren di pohon beringin, tidak akan dapat itu. Kecuali ada tukang duren jualan di situ, ketinggalan durennya, ibu dapatkan itu pohon duren di bawah pohon beringin, buah duren di bawah pohon beringin. Ada, bukan tidak ada, seorang yang bejat, moral, akidah dan lain tentu melahirkan ustadz, ada, tapi itu jarang sekali. Bahkan Nabi mempunyai anak yang buruk seperti Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita disyariatkan ikhtiarnya kita ini harus soleh soleha sebelum berjumpa dengan pasangan kita, sebelum nikah, setelah nikah, pada saat berhubungan intim, setelah tahu bahwa kita akan punya anak, itu semua ada dalam Islam. Ya, sebagaimana hadis Salman waktu diejek oleh kaum musyrik, apakah Nabimu mengajarkan sampai masalah toilet, ya, masalah ini? Ya, ajal, benar, Nabiku mengajarkan, Nabi kami mengajarkan. Ya, di antara ini makna hadis, kalau buang air tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh kurang dari 3 batu kalau nggak ada air dan lain-lain. Ini kesempurnaan dinul Islam yang sangat jarang dimanfaatkan oleh orang Islam itu sendiri. Saya baru saja dapat dan mengumpulkan tulisan seorang Amerika, lahirnya di Amerika, tidak pernah jumpa orang Islam, dia baca-baca, lalu dia masuk Islam, lalu dia belajar, namanya lupa saya, Brown, Anthony Brown kalau nggak salah. Bahkan dia jadi profesor hadis. Setelah itu dia belajar jelas. Ya, beliau menyelidiki. Ya, dia punya buku The Short History of Muhammad SAW. Terus pembelaan dia terhadap hadis. Ya, kalau kita menolak hidayah, Allah kasih hidayah orang di Amerika, Allah kasih hidayah orang di Australia. Kalau kita sibuk melahirkan anak yang orientasinya dunia, Allah akan kasih hidayah anak di orang kafir, tafi Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salafus saleh. Nah, kita terlewat itu. Oleh sebab itu kita berazam saja, semoga anak saya masa-masa emasnya tidak terlewatkan seperti saya dulu karena saya jahil, bapak ibu saya nggak paham. Jangan diulang lagi sejarah gelap itu. Qadarullah wa masyafa'ala, bapak saya, ibu saya baca Quran aja nggak bisa, apalagi ngaji salaf. Tapi kalau ibu bapak yang ada di sini, bapak ibunya sudah paham salaf, tauhid, sunnah, bersyukur, berbakti pada mereka, amalkan itu ajaran yang bagus, yang selamat dunia akhirat, dan wariskan ajaran bapak ibu kita yang bagus itu ke anak-anak kita. Ini kewajiban kita, seharusnya begitu. Dilanjutkan oleh Ustadz Anur Rafiq, perhatian mereka hanya berfokus kepada sekolah yang bisa mengantar anaknya menjadi cerdas dan cepat dalam pekerjaan. Orientasi ini sungguh membunuh waktu emas anak-anaknya, tapi tanpa sadar. Niatnya bagus, makanya amal itu tidak cukup niat. Ya, ikhlas, wasawab, ittiba' ala sunnah. Niatnya bagus agar anaknya bahagia, nggak jadi pengemis, nggak membebankan masyarakat, bisa berdikari sendiri, mapan, punya ekonomi dan lain-lain. Itu niat yang mulia dari seorang tua. Tapi tidak cukup itu. Ya, tidak cukup. Dia harus memperhatikan, ngapain kalau kaya jadi miliuner nanti sebagai kerak neraka atau isi neraka bersama batu. Ya, fi nari jahannam. Begitu. Karena akidahnya melainkan kafir bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka masa emas anak ibu, anak bapak itu sebelum balik itu panjang sebenarnya. Tapi secara psikologi saya belum selidiki lagi. 2 tahun katanya itu perkembangan otaknya 80%. Ya. Jadi sisanya itu setelah 2 tahun. Tadinya 5 tahun ditarik lagi. Ya, jadi masa hamil
terus lahir 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jadi kalau ini diisi dengan hal-hal yang baik, anak itu berkembang secara fisik, yaitu sel-sel otaknya bagus. Wallahu a'lam. Tapi andaikan kita baru tahu informasi ini, kayak saya terus terang, saya melihat balita 5 tahun itu adalah masa emas, dan banyak ustadz-ustadz nulis seperti itu, golden age. Tapi nyata ditarik lagi psikologi modern 2 tahun. Tapi kalau Islam seterusnya tuh selama sampai ya secara fisik saya belum dapatkan, tapi ada proses tuh. Ya, proses di suratul Al-Mu'min tentang diciptakan dari mudghah dan lain-lain ya. Kita nggak bahas itu, nanti mungkin di waktu lain kita akan bicara itu. Masuk kita ke topik lain, orang tua yang merampas waktu anaknya yang tak akan pernah kembali. Nah, jika kita sudah salah dalam mendidik anak kita, nggak bisa tuh kembali lagi. Walaupun kita sudah taubat, nah maaf nak, ya abah sekarang sudah taubat, sudah ngaji, sudah mulai paham sunnah, Quran juga udah baca Quran tiap hari. Ya, kita harus deklarasikan penyesalan kita dulu. Ayah, ibu nggak tahu kalau kamu harus sekolah seperti ini. Tolong maafkan kami. Kamu tetap belajar yang benar. Karena dia melihat tuh, kok ayahnya dulu ngajarin saya, kok anak. Bahkan di Australia saya jumpa teman dekat saya, turunan Arab lagi. Dia disekolahkan di sekolah Kristen, padahal dia punya sekolah Islam, madrasah dia punya. Tapi bapaknya melihat sekolah dari segi dunianya. Dia ngaku sendiri ke saya, di sekolah Kristen di Jakarta. Ini nyata, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang pernah ada seorang ya kawan mau sekolahkan anaknya. Saya pernah ngajar di British International School, khutbah bukan ngajar. Karena murid-murid saya kebanyakan student British International School di Bintaro. Saya diundang untuk khutbah Ramadan, Jumat. Itu banyak anak-anak yang bayar SPP-nya, fee school-nya setahun tuh udah 200 juta, 300 juta setahun. Ya banyak anak-anak artis di situ. Ya ada seorang, saya bilang jangan, carikan Al-Azhar lah lebih baik. Masih dengar azan, masih dengar Quran. Saya lihat itu guru-gurunya. Ya, begitu. Sudah mahal, arahnya ke neraka. Kalau dapat hidayah nanti. Dan ini orang tua yang merampas waktu yang tak akan pernah kembali. Begitu. Setelah 20 tahun dia baru flashback ke belakang, dia melamun. Kok dulu aku nggak diajarin sholat sama ayah, sama ibu? Kok aku SMA tidak bisa baca Quran? Ya saya pernah jumpa dengan ibu-ibu kepala sekolah dan saya sering sebutkan ini. Saya waktu itu guru computing dan Islamic Studies di Al-Hidayah Islamic School di Perth. Saya tanya ibu-ibu dari mana? Dari Makassar. Oh, ibu-ibu siapa nih? Kepala sekolah SMA. Langsung saya ingat waktu saya di STM, berapa murid ibu yang masih belum bisa baca Quran. Karena dia nanya saya, Ustadz ngajar apa? Saya ngajar Iqra, akidah dan lain-lain dengan bahasa Inggris. Oh iya. Dan saya yakinkan anak-anak bisa baca Quran di sini. Yang sekarang saya tanya ibu-ibu setiap kelulusan SMA ngecek nggak berapa persen kelulusan itu yang bisa baca Quran? Tidak. Ibu dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya akan kepemimpinan kamu. Ibu itu pemimpin paling tinggi di sekolah itu. Kalau ada anak muslim, kita nggak bicara Kristen, Buddha dan lain-lain. Ya, melanggar hukum positif kita ngajarin Quran. Ajarkan anak Islam Quran. Karena waktu saya tahu di SMP saja banyak teman saya tidak paham Al-Quran. Saya SMP umum, SMP 70 Pejompongan, SMP negeri, STM penerbangan. Apalagi STM penerbangan, sudah kenal wanita dan lain-lain, tidak bisa baca Al-Quran. Ini orang-orang tua yang merampas waktu mereka. Dan ini berlanjut, nanti mereka gede begitu lagi. Maka lahirlah generasi lemah. Ya. Karena apa?
waktu itu sudah paten, sudah Allah. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ya, dalam satu hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah haqqa bin nahari la yaqbaluhu bil lail." Sungguhnya Allah memiliki hak. Allah mempunyai hak kepada kita, pada hambanya. Ya, pada siang hari. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Nah, ini nggak dirinci, tapi kira-kira amalan malam, tahajud, baca Quran, bermuamalah dengan istri, mengajar anak, duduk di majelis anak, kalau bisa makan sambil cerita. Ini pelajaran malam. Jaga anak dari syaitan, pada maghrib nggak boleh keluar. Ini kewajiban kita, ya, haknya Allah. Ya, Allah zikir sebelum tidur, zikir pada saat kita bangun malam, begitu. Ini hak-haknya Allah. Karena hak di sini adalah ibadah kita kepada Allah. Dan tidak bisa baca salat witir di pagi hari, nggak ada itu. Witir terutama nggak ada di pagi hari, witir nggak ada. Kalau tahajud bisa, misalkan kita terlolos tahajud, kita salat duha, boleh itu 2 rakaat 4 rakaat. Tapi witir nggak bisa. Mana ada witir siang? Silakan cari dalilnya, ya, begitu. Walillahi haqqu bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, dia tidak akan menerima pada waktu siang. Tadi pada waktu siang tidak diterima pada waktu malam. Pertama tuh penjelasan saya terbalik tadi. Jadi di siang hari, ya, Allah mempunyai hak sedekah, ketemu orang salam dan lain-lain, itu ibadah semua. Ya, nggak bisa malam hari ibu bertamu jam 2 pagi, kasihan tuan rumah. Tapi ibu boleh silaturahmi di siang hari. Ya, kalau terpaksa mungkin boleh, ada keperluan, ada hajat. Ya, ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Thalabul ilmi sampai siang sampai malam boleh. Ada ulama membuka majelisnya di malam hari, boleh. Rasulullah pernah dari subuh sampai malam, boleh. Ya, di malam, ya. Walillahi haqqu bil laili la yuqbalu bin nahar. Ya, Allah mempunyai hak di malam hari dan tidak diterima di siang hari, seperti salat witir tadi. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ya, itu riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan masalah hilangnya golden age pada anak kita berarti kan masalah waktu. Ya, waktu itu kalau di sisi orang salaf kita bisa merinding bacanya. Ya, Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, "Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashan ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananiri." Aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya. Orang-orang dahulu bakhil, ya benar bakhil. Tapi bukan pada dinar dan dirham, bukan pada rupiah dan dolar. Bakhil terhadap waktu. Jadi ibu jangan heran kalau nelpon para asatidzah kibar. Saya awal kaget juga, kok susah ya. Oh, mereka bakhil. Mereka ada riset, ya, ada sedang menyelesaikan profesornya, setelah dokter profesor, ada sedang menulis buku. Wajar, HP kita nggak dilihat, WA kita nggak dilihat, sudah husnuzon. Obatnya husnuzon. Mereka memang bakhil. Mereka ngikutin nih pendahulunya, salafnya, ada salafnya bakhil. Ya. Begitu. Bahkan di antara salaf, kalau melihat orang-orang nongkrong di kedai kopi, ya, dia lewat, dia sedih. Andaikan aku boleh bisa beli waktu-waktu mereka, aku akan borong semua itu. Tapi waktu nggak bisa dibeli, waktu mereka ya waktu mereka. Ya, itu salaf. Begitu. Nah, penyair menyatakan waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga.
tapi aku melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Betapa banyak kita menyia-nyiakan waktu emas anak kita, yang seharusnya kita dekat dengan anak-anak kita, bercengkrama, bercanda, berjalan, ngobrol. Ya, kita sibuk dengan perangkat kita. Ya, kalau perangkat kita dalam rangka kajian, dalam persiapan thalabul ilmi, kan banyak aplikasi. Jelaskan. Jadi tidak ada kecurigaan anak-anak. Ayah seharusnya ngobrol malah main HP, Facebook ini itu. Jelaskan, kasih ujuk, kasih deket dia. Nah sini nak, ayah lagi ngaji nih. Ini adanya di YouTube nih, ini adanya di ini. Begitu. Jadi dia husnuzon kepada ayahnya, kepada ibunya. Tapi tiap anak dekat diusir, kunci pintu, asyik 2 jam, 3 jam. Padahal masa emas sedang ingin melihat ya hikmah-hikmah bagus yang keluar dari mulut ayahnya, dari lisan ibunya, tapi tidak mereka dapatkan. Betapa kita telah membunuh ya masa emas mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita istighfar hari-hari. Yang anaknya 1, yang anaknya 2, yang anaknya 16, 17 sama. Dan ini cobaan kita. Ya. 7, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Kalau kita dikasih bocoran, kamu meninggal tahun segini, umur segini kamu, umur 25, umur 30, atau umur 60, atau umur 70. Wah, pasti setelah 5 tahun sebelum meninggal ibadahnya nggak akan bisa disaingi oleh manusia lain kecuali yang tahu juga bocoran itu. Ya, kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang yang hatta, dia dikasih bocoran, kamu tinggal umur kamu 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Karena dia nggak dapat hidayah, dia akan makan seluruh makanan yang ada di muka bumi ini. Dia akan mencoba seluruh pasangan yang di muka bumi ini. Dia akan jalan-jalan kalau dia punya duit. Kalau dia nggak, dia orang miskin, dia tahu umurnya tinggal 5 tahun lagi, dia menghayal. Ya, andaikan aku makan ini, sama itu sama yang punya duit dan mengerjakannya. Dia nggak punya uang, tapi hayalannya yang dunia-dunia saja. Kalau orang beriman jelas dia akan ibadah, tahajud, sholat sunnah, puasa sunnah, ngaji, baca Quran, baca kitab, banyak sekali amalan. Itu pun dia masih terkhawatir, ya, takut semuanya itu nggak diterima, begitu. Ada pesan lagi dari Al Hasan ini berarti cucu Nabi ya. Ibnu Adam, iyyaka wastaswif fa innaka biyaumik walasta bighadan. Wahai anak Adam, jangan engkau menunda-nunda ya. Taswif, menunda-nunda amalan. Karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok ya, ataupun besok pagi, belum tentu itu engkau memilikinya. Ya, jangan taswif, jangan menunda-nunda. Nanti aja didik anak, nanti juga dia belajar sendiri. Tidak boleh. 1 menit kita bisa didik anak kita dengan contoh, ya, bilhal, dengan tingkah laku, atau bilisan, dengan lisan, atau langsung pengajaran, peragaan. Itu membuat anak ya itu terpakai waktu emasnya. Dia akan merekam ucapan ibunya, dia akan meniru perbuatan ibunya, karena ibu yang paling sering bersama mereka. Dan nanti ayahnya pulang kerja, dia akan rekam. Dia bosan tuh sama ibunya, dia langsung lihat ayahnya, langsung peluk, langsung cium. Kalau ayahnya nolak, ya, padahal dia nunggu udah berapa jam, dari jam 7, bahkan belum jam 7, ba'da subuh sudah pergi tuh bapaknya. Tahu-tahu pulang jam ba'da maghrib, dia mau peluk aja ditepis. Betapa hancur anak itu hatinya. Betapa orang ini telah meruntuhkan masa emasnya yang ada. Isinya hanya kekecewaan terhadap ayah yang ditunggunya. Sekurang-kurangnya kalau sibuk, kalau penat, kalau habis dimarahin bos, ada masalah dengan rekan kerja, peluk dulu anak, cium. Apa kabar? Nih, ayah bawa oleh-oleh, walaupun kecil, mungkin apel 1, ya, bawa oleh-oleh. Karena itu buah hati akan
tersanjung. Dia nggak ngelihat harganya, dia nggak ingin dibawakan mobil, dia hanya ingin sesuatu dari ayahnya. Nggak harus yang mahal, 2.000 bisa kita kasih hadiah. Kalau punya rezeki ya belikan buah yang sehat, ya jangan yang menyakitkan kesehatannya, mau gitu. Karena besok hari bukan punya kita. Betapa banyak hari ini hari Selasa. Kita akan jumpa lagi hari Selasa besok insya Allah. Kalau panjang umur. Tapi sudah beda. Itu hari Selasa nanti. Wallahu alam. Ya apakah bermanfaat untuk dunia kita? Apa bermanfaat untuk akhirat kita? Apa bermanfaat untuk mengisi golden age anak kita? Apa bermanfaat untuk istri kita, anak-anak kita, saudara kita, umat Islam? Ya kalau kita guru, murid-murid kita, rekan-rekan kerja kita. Selasa depan itu beda. Wallahu alam. Kalau jumpa pun dia beda. Mungkin di antara kita tidak jumpa Selasa depan. Begitu. Jadi kalau jumpa esok hari, ya kerjakan hari besok sesuai dengan kerjaan yang sekarang. Kita kan paham nih, manfaatkan hari ini. Kalau Allah takdirkan jumpa besok, begitu lagi. Karena belum tentu kita jumpa lusa. Ya, ini nasihat Al Hasan ya radhiyallahu anhu. Gitu. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyanyiakan hari ini. Ya, kita udah maksimal nih, ya. Hari ini kita maksimal, nggak pakai nunda-nunda. Ada PR kerjakan, ada kerjaan rumah, ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak, maksimal. Setelah itu kita ya bertawakal Allah. Kalau masih jumpa besok, saya akan lebih bagus lagi. Begitu, berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau mungkin besok sakit, kita dapat uzur syar'i, tapi niatnya udah mau mengerjakan amalan-amalan yang bagus. Begitu. 8. Kenyataan manusia dalam menyikapi waktu. Ya ini, ya manusia beda-beda dalam menyikapi waktu. Diriwayatkan bahwa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah melewati, nah ini tadi yang melewati warung kopi, dia melihat orang-orang mengunjungi warung kopi tenggelam dalam permainan kartu, dadu, mungkin main catur, meminum sebagai minuman, mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka Syekh berkata, seandainya waktu itu bisa dibeli, sungguh pasti aku beli waktu mereka. Ya kalau ulama, muhaddits, muassirin ya zaman ini yaitu Syekh Al-Albani yang telah menghabiskan seluruh usia, tenaga, harta, kesehatannya di dalam menelaah hadis. Beliau kalau menerima tamu di sampingnya ada buku yang terbuka. Kalau tamunya udah ngomong yang nggak bermanfaat, langsung matanya ke tempat buku itu, bukunya itu. Ya, beliau sangat tawadu, wara. Disaksikan murid yang mencatat ulang hadis-hadisnya. Syekh Hasan Al-Nasr, Salman Al-Nasr. Itu pernah dikasih catatan untuk disalin. Catatannya terdiri dari kertas-kertas bekas bungkusan cabai, bumbu-bumbu istrinya. Syekh Salman nangis. Syekh, kamu nggak ada uang? Oh tidak, nggak apa-apa tulisannya. Dan Syekh Walid Saifun Nasr muridnya waktu wudhu bersama saya hakadha, ya beginilah Syekh Al-Albani wudhu. Jadi tiap tangan dimatiin lagi, setiap pindah gerakan akhirnya dimatiin. Ya, dan pernah dikisahkan Syekh Albani itu menghitung banget dari rumahnya ke perpustakaan. Kalau saya lewat ini segini hemat waktunya, kalau muter segini hemat. Padahal cuma per detik. Beliau tukang jam jadi teliti. Detik itu dihitung sama dia, sama beliau. Banyak kesaksian para ulama. Tadi itu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, golden age anak-anak kita hargai seperti itu. Setiap detiknya itu mereka adalah investment kita dunia akhirat. Kalau kita isi sia-sia, maka dia menjadi manusia sia-sia. Kalau kita isi, kita sudah maksimal dengan ilmu, harta, tenaga, kasih sayang, ya hati, darah, ya ibundanya telah mengalirkan darah untuk melahirkannya, jangan disia-siakan. Ya terutama ayah ini. Ayah paham waktu mendampingi
Ya betapa ibunya berdarah-darah, bahkan mengancam nyawanya. Apakah kita tega ya golden age-nya hilang begitu saja? Ya naudzubillah. Mari kerjasama. Ingatkan kalau suami salah, kamu jangan begitu sama anak ya. Ini kan anak kita, Mas, Bapak, begitu. Ya dengan bahasa yang lembut, jangan di depan anak nanti kalau berdua. Saya kurang senang anak saya kalau digitukan, nanti dia keras. Boleh kasih ilmu, nggak harus pakai dalil, nggak usah ngajarin, nggak usah seperti guru begitu, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumbuk harta. Ketika kematian mendatanginya dikatakan padanya, katakanlah la ilaha illallah. Namun ia tidak mengucapkannya, bahkan ia mulai mengucapkan satu kain harganya 5 dirham, satu kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus. Ya, begitu akhir seseorang. Dan kita nggak ingin anak kita disibukkan dengan hal-hal dunia sehingga nggak bisa bersahadat. Dan banyak itu contoh-contoh. Bahkan di Saudi ya seorang ulama mengutip contoh-contoh su'ul khatimah. Ya anak yang nyanyi rock dan lain-lain. Padahal lahir di samping Ka'bah di Mekah begitu. Nomor 9, penggunaan waktu pendidikan anak yang efektif. Ada ulama merumuskan beberapa pendidikan anak yang efektif dalam menggunakan waktu. 1, mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah. Dari tadi sebelum nikah carikan istri atau yang suami ini carikan istri yang soleha, yang ibu carikan suami yang soleh agar tidak menyesal nanti. Kalau memang sudah nikah kita tidak tahu ini mungkin ada background yang beda lah, kita rubah. Pak, dulu kita bapak nggak soleh, saya nggak soleh. Ayo kita berjalan ya karena kita punya anak nih, mau akan punya anak nih. Begitu. Duduk. Kalau belum mau bersabar, ibu sendiri ibda binafsik. Mulai dari jangan menggantungkan, suami kayak gini bagaimana? Saya disuruh soleha terus. Suami saya kayak gitu. Jangan. Kalau dua-duanya kayak gitu, nanti suami juga gitu. Saya disuruh soleh, istri saya kayak gitu. Akhirnya nggak akan terwujud suami istri yang soleha. Dan jika dua ini tidak terwujud, maka anak-anak juga jangan mengharap. Ya boleh mengharap, tapi miris sekali mengharap. Ya kalau bapak ibunya tidak soleh, mengharapkan anak yang soleh-soleha. Ya jauh panggang dari api, istilahnya begitu. Jadi jangan menyerah, tetap berjuang. Ya jangan melihat ke belakang, lihat ke depan. 2, pada usia balita sekitar 2-5 tahun, kita ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran. Anak berfungsi fasilitas yang Allah kasih mata, telinga. Kalau nggak salah secara psikologi telinganya lebih peka, lebih dulu mendengar daripada melihat. Oleh sebab itu kalau suster datang dia kasih suara, dia nengok ke suara itu, tapi mata belum. Karena panca indera yang paling peka adalah telinga. Ibu masukkan kata-kata baik ya, Al-Quran walaupun hafal, kalau nggak hafal setel murotal. Dan ini terjadi di Australia, murid saya hafal 30 juz karena ibunya sering dengarkan murotal. Itu anak dulu pakai radio kaset ya. Itu anak kalau ibunya sudah dia masak, dia setel itu murotal, itu anak merangkak mendengarkan sampai selesai, sampai ibunya masak selesai. Ini namanya Junaid, murid saya 30 juz, mungkin ya. Ini orang Australia, ibunya orang Singapura, bapak tirinya orang Maroko, bapak aslinya orang aborigin, cerai. Begitu. Jadi fasilitas dipelajari. Anak umur tadi ya golden age 0 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun tuh. Kalau saya ya golden age insya Allah semua age itu golden kalau dipakai untuk ibadah, menuntut ilmu. Semua golden age. Jangan udah nih anak saya too late, sudah terlambat, golden age-nya udah hilang. Jangan begitu, Bu. Jangan mendeklarasikan di depan anak, kamu tuh masa emas kamu udah hilang. Jangan, itu anak akan putus asa.
Ya, ibu ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Nah, karena sudah dapat ilmunya, nah anak-anak selanjutnya kita ketat. Ya, adiknya dia. Begitu. Kita proses, kita juga proses, mereka juga berproses. Semua kita berproses. Ketiga, perhatikan terhadap sholat juga ya, harus menjadi prioritas. Perhatian terhadap sholat harus menjadi prioritas. Jika memang anak kita di masa-masa emasnya kita sering ajak ke masjid, syaratnya tidak mengganggu sebagaimana Syekh Utsaimin termasuk ketat, tidak boleh membawa anak yang belum mumaiz. Tapi kalau kita baca hadis-hadis bagaimana Musnad Imam Ahmad di hadis-hadis terakhir, beliau sujud, Hasan Husain mengendarai sehingga sujudnya lama. Beliau juga pernah membawa Ummu Umamah begitu, lagi khutbah, lagi ceramah anak cucunya datang digendong. Jadi fleksibel, boleh pakai ulama yang memang dilihat mungkin mengganggu, ya boleh pakai ulama. Tapi saya pakai hadis, di situ tidak dijelaskan Hasan Husain umurnya berapa, tapi jelas masih balita, belum mumaiz mungkin. Karena kalau udah mumaiz dia nggak akan naikin Rasulullah menjadi imam, menjadi kuda-kudaan, ya kan? Mumaiz itu udah bisa menilai, oh ini nggak baik ini. Tapi anak segitu Rasulullah lagi mimpin sholat, bayangkan. Ya jadi pada dasarnya secara hadis silahkan dibawa anak-anak, tapi dijaga. Sebelum jalan dinasihati ibunya, Bu tolong bantuin kalau saya bawa anaknya, nasihatin. Kadang-kala bawa, kadang-kala tidak. Perhatikan juga nepinya, pampersnya, jangan penuh, dibawa terus, kasihan jamaah. Begitu. Salat ya, dalilnya sering kita baca ini masalah salat, yaitu muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Bawalah anak-anak kamu salat dan ajarkan, perintah anak-anak kamu salat pada saat mereka itu 7 tahun. Jadi anak yang belum 7 tahun perintah salatnya ringan. Ya. Kalau sudah 7 tahun ya mulai bangunkan subuh. Kalau dia nggak bangun nggak apa-apa, tapi bangunkan setiap subuh, bangunkan. Kalau mungkin dia main semalam sama saudaranya mungkin terlalu asyik sehingga dibangunin kayak apa sampai lambat bapaknya, ya jangan, tinggalkan saja. Syaratnya dia masih 7 tahun. Wadirbuhum 'alaiha wa hum abna 'ashar. Pukul pendidikan ketika mereka sudah 10 tahun. Ini golden age yang berdasarkan dalil. Jadi ada psikologi ibu-ibu itu pakai jilbab, orangnya saya pelajari. Golden age ya, jangan bawa anak-anak ke sekolah sebelum umur 7 tahun. Dia termasuk psikologi muslimah modern yang tidak percaya dengan playgroup TK. Ya, tapi nggak harus diikuti. Tapi lihat anak ibu, diskusi dengan instansi seperti Yayasan Ibnu Umar. Pak, Ibu, anak saya akan saya sekolahkan, tapi saya orang yang percaya bahwa pendidikan itu mulai 7 tahun. Dia bawa hadis ini walaupun bil makna. Ini hadis ini. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kamu sholat pada saat 7 tahun. Di situ mulai pendidikan. Nah, dia ngasih dalil-dalil yang bagus, bukan dalil hujah ilmu psikologinya. Anak itu nggak teratur. Kalau sudah masuk playgroup TK, naruh buku harus di sini, naruh sendal harus di sini. Kalau mau kencing bilang, padahal dia belum saatnya harus bilang. Dia kencing ya, buang air kecil aja, ya, no problem. Buat mereka kalau di rumah kan paling ibunya jerit, bilang dong. Nah, kalau ibu-ibu guru di sekolah kan beda, ya nggak sesabar ibunya. Mungkin kan yang kencing barengan 3 anak barengan berjamaah, panik ini ibunya. Saya nggak tahu ya, kita nggak pernah lihat situasi itu. Tapi saya bisa bayangkan, ibu kalau kita nggak sabar sama anak kita, kok orang lain harus sabar? Belum lama kejadian, seorang anak disiksa di child care, kakinya diinjak dan lain-lain. Wensen
childcare. Ini karena apa? Karena ibunya naruh begitu aja, bapaknya naruh begitu aja. Anak telinganya berdarah, kakinya agak berbeda posisinya karena diinjek. Wah, saya dengar itu miris sekali. Insya Allah nggak ada di Mumari. Kalau ada kita keluarkan langsung. Ya, baik verbal, abuse of power, ya, menggunakan kekuatan yang tidak pada tempatnya. Begitu. Hati-hati dalam menerima guru dan mengirimkan anak-anak kita. Dan insya Allah kita jaga terus itu. Apalagi kalau di Australia itu ada kejahatan seksual. Betapa hancurnya usia emas anak kita. Ya. Dari 0 sampai 7 tahun itu usia emas yang sholat aja wajib, nggak boleh dipaksa. Dia diperintah aja, nggak boleh dipukul. Kalau anak nggak mau sholat umur 6 tahun setengah, 7 tahun, udah jangan dipukul, diam aja. Ya, tapi boleh pukul peringatan. Nanti abah pukul loh kalau nggak ikut sholat. Begitu. Kalau nggak bangun subuh, diamkan. Dibangunkan setiap hari, dibangunkan. Itu adalah pendidikan. Dia tahu. Jadi body timingnya dia tahu. Oh, pasti saya dibangunin jam segini. Benar. Nanti itu udah terbiasa di hari tua. Begitu. Dan ini hadis ya. Saya lihat ibu saya namanya lupa, ada itu di YouTube banyak. Silahkan. Dia termasuk yang bermazhab tidak bagus anak dididik early di pendidikan formal. Ini waktunya dia bermanja-manja dengan ibunya, dengan bapaknya. Kalau dia salah, ya. Coba kalau bayangkan, ibu saja kadang-kadang gak sabar. Pengen mukul aja anak umur 4 tahun, 3 tahun. Bapak juga gitu, apalagi bapak pulang kerja anaknya nangis. Kalau satu anak, kalau kur gitu 5 anak nangis semua. Itu bapak baru pulang kerja habis dimarahin bosnya, di jalanan macet, belum makan, nggak bisa makan. Nah, ibu harus mengkondisikan, wah ini bapaknya lagi pulang, tolong nak, bapak kesian baru pulang kerja. Kalau kamu nangis ibu sedih. Kalau ini ibu pukul nih, ancam aja. Yang sudah bisa dipukul, pukul aja nggak apa-apa, pukul pendidikan. Nanti abah nih yang mukul, bapak nih yang mukul kamu kalau nggak diem. Jadi manajemen keluarga ini memang rumit, nggak tertulis detail dan setiap keluarga beda. Nggak ada satu buku khusus untuk kita, nggak ada itu. Silakan, kecuali kita ngarang. Saya nih ngarang, manajemen mendidik anak. Itu karangan saya, pengalaman saya, ilmu yang saya punya, ilmu yang saya dapati. Saya ambil, saya adopsi dari ilmu-ilmu lain. Baik dari Quran dan Sunnah dan teman ustadz-ustadz yang telah berhasil. Nggak mungkin saya nyontek yang belum nikah. Cara masalah anak, bukan nggak mungkin, agak hambar gitu. Kalau masak nggak pakai santan, masak gulai nggak pakai santan, masak rendang nggak pakai santan. Itu kayak seperti orang yang nggak punya anak cerita tentang anak. Begitu, itu feeling ya, itu wajar. Ya, dia bahasan teori saja. Tapi kalau ada ustadz punya anak, berhasil lagi anaknya, artinya pendidikannya bagus, anaknya bagus, itu dia nulis kitab. Itu biasanya kitab itu berdasarkan dari pengalaman, ya begitu. Jadi juga dalam memilah-milih ilmu, ustadz, buku itu harus lihat ya sumbernya, SDM-nya. Jangan sembarang undang ustadz, nanti banyak problem, ada problem begitu. Nggak apa-apa seleksi, ya nggak apa-apa ditolak dengan baik, ya. Apalagi ustadz yang ngajar anak kita. Kalau kita dengar ada ustadz di sekolah ini yang menyimpang kepahamannya, akhlaknya, ya laporin, ya kepada yayasan, kepada kepseknya, begitu. Nggak usah malu-malu, ya nanti kita tinjau. Ya begitu, karena kita manusia biasa, bisa kecolongan, waktu interview bagus, terus micro teaching bagus, begitu di lapangan banyak komplain, ya bukan tidak ada itu, baik dari segi akidah, manhaj, akhlak, tidak mencerminkan seorang guru. Mungkin dia jadi guru terpaksa, nggak ada kerjaan lain. Nah kita nggak ingin seperti itu. Boleh orang nggak ada kerjaan lain jadi guru, tapi dia rubah. Dia fokus, dia menyeluruh pengabdiannya sebagai guru. Bukan tidak ada, di sini ada.
ya mungkin lamar sana tolak, jadi ini tolak, sudah jadi guru aja lah, begitu. Ya hati-hati, kita juga selektif insya Allah. Karena apa Bu? Kalau kita udah salah di golden age, ingat golden age menurut psikologi dari 0 sampai 2 tahun. Dulu dari 0 sampai 5 tahun. Tapi kalau dari kita ya pendidikan anak sampai dia 7 tahun itu golden age yang mungkin 80% perkembangan otaknya. Kita menurut hadis begitu. Kita nggak nyelidiki, saya belum dapat ulama yang mengkonfirmasi golden age yang sekarang ini dari 0 sampai 2 tahun. Dulu kita pahami 0 sampai 5 tahun. Tapi kalau menurut hadis 0 sampai bahkan sebelum 0 sampai 7 tahun. Berdasarkan hadis tadi. Dan setelah itu mumaiz. Setelah 7 tahun sampai 15 tahun proses itu mumaiz. Ya, kita ada istilah sendiri, nggak harus nyiplak barat. Boleh nyiplak, bukan nyiplak barat. Barat itu nemukan dari pelajaran kita, Bu. Betapa banyak buku-buku orang Islam diambil waktu peperangan salib, waktu peperangan Mongol. Ada yang bilangnya dibakar, padahal disimpan di perpustakaan terbesar di Inggris di bawah tanah. Hanya orang-orang itu dapat kunci dari raja untuk melihat buku-buku itu. Buku itu sedang dipelajari dan mereka tulis. Begitu. Itu jahatnya orang kafir. Orang kafir itu orang munafik. Ilmu kita diambilin. Dan dia amalkan kalau yang baik. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengamalkan social security, di mana anak baru lahir langsung dapat jaminan sosial. Pelajar, orang-orang yang nganggur, ibu-ibu, anak-anak, orang renta dapat jaminan sosial. Ya, saya pernah baca buku tahun 80-an terjemahan. Itu Umar bin Abdul Aziz memperkenalkan itu. Setelah saya tinggal di Australia, semua itu dilakukan oleh pemerintah Australia. Ya, 17 tahun di sana dapat jaminan sosial, namanya social security. Sekolah dibayar, buku gratis. Ya, kalau dibayar sekolahnya gratis juga. Guru-guru dapat jaminan. Ya, tapi insya Allah di Indonesia juga suatu saat ya kita berdoa terus agar mendapat jaminan itu dunia. Tapi orang Indonesia Masya Allah, saya kagum. Saya balik lagi 17 tahun ya, hampir lupa cara hidup orang Indonesia. Setelah datang ya biasa lagi saya survive istilahnya. Hampir saya pikir wah saya nggak survive nih, ada jaminan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Ar-Razzaq, memberi rezeki. Yang penting kita berusaha. Dan yang paling penting ibu-ibu, taruhlah masa emas ini tidak akan kembali. Baik diri kita, qadarullah wa ma syaa fa'al. Terus anak kita mungkin ada yang sudah terlewat, ada umurnya dewasa. Tapi jangan sampai terkena ayat ini, surat Maryam surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqaun. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya yaitu hawa, maka mereka akan tersesat. Jangan sampai ayat ini mengenai diri kita, diri anak-anak ibu, menjadi generasi yang meninggalkan salat. Itulah pentingnya salat. Dan hadis salat tadi itu belum selesai sebenarnya. Ya. Karena apa? Fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farraqu bainahum fil madaji'. Ya, pisahkan anak kalau udah 10 tahun. Enggak boleh anak perempuan, anak laki tidur, pakaian anak perempuannya berantakan. Ini merusak golden age mereka secara tidak sadar. Rapikan, pastikan sebelum tidur ngadep ibu. Yang perempuan, yang laki sebelum tidur ngadep ayah. Kamu tidur di sini ya, pakaian kamu begini. Begitu, Bu. Itu bisa golden age juga akan 100% hilang. Ya, yang sudah hilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang kedepannya, oh kita paham, ini anak-anak perlu pendidikan.
Pendidikan anak nggak usah ngomong ekonomi Indonesia. Indonesia punya hutang sekian triliun, ngapain? Kalau bapak pulang kerja ngomong sama ibu, Indonesia punya hutang sekian triliun, apa manfaat untuk anak? Coba anak-anak ada di sekitar kita, bicara yang pas. Oh, ayah tadi sekolah capek, kerja capek sekali, tapi ayah sabar. Ingat kamu nak, ingat kamu, ibu, begitu. Itu akan membanggakan. Aku punya ayah yang pahlawan, my hero. Ya anak barat tuh sering, you are my hero. Ya, dia lihat ibunya, masya Allah, ibunya capek di dapur ngurus dia. Dia lihat pulang bapaknya cerita yang bagus, capek dulu, dek kerja, jalanan macet, tapi ayah sabar. Ya ingat Allah, ingat kewajiban. Begitu anak tuh jadi paham, dididik. Walaupun dia nggak paham, dia nggak dengeran, dia main-main nggak apa-apa, ngomong saja, ngomong gratis, nggak usah nyiapin mimbar di rumah mah. Harus nyiapin mimbar bapak kalau ngomong kan enggak. Sambil duduk lepas kaos kaki, lepas sepatu, ngomong yang baik-baik. Karena itu pendidikan. Golden age mereka padat dari ini dari A B C terus, nggak harus pakai kurikulum. Kenalkan Allah, Fulan, Hasan. Nah, Allah di mana? Fis sama kalau bisa bahasa Arab di atas ayat sudah cukup itu. Itu akidah yang besar, yang ulama besar pun ada yang terpeleset. Ya, kalau anak kita sudah selesai, Allah fis sama, Allah fil ars, Allah alal ars istawa, apalagi dia bisa sebut Allah istawa di atas ars ya ayah, sudah. Ibu juga begitu. Ini pendidikan akidah yang kelihatannya dilecehkan oleh para ahli bid'ah, bahkan diputarbalikkan. Ya, naudzubillah. Itu adalah metode-metode pendidikan yang ibu harus susun baik di hati atau di kepala bersama ayah. Ya, aku ingin begini-begini anak kita gimana? Oh ya bagus, tapi menurut ustadz ini nggak bagus itu, ada kekurangannya. Begitu. Duduk makan di restoran berdua, anak-anak titip, nenek, kakeknya sekali-sekali boleh. Karena enggak ingin. Tapi yang produktif ngomongnya. Ya, yang produktif ngomongnya. Produktif untuk dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Apalagi bisa bicarakan anak the golden age, anak-anak kita udah lewat ya. Gimana nih kita nggak mungkin kembali, itu nggak mungkin. Tapi kedepannya kita bisa perbaiki. Iya benar bu. Udah gini aja ibu susun, nanti ayah lihat. Ya ibu susun nih, mereka harus paham akidah, sholat benar, akhlak bagus, jangan bohong, begitu. Ya, ini sampai jam berapa? Pertanyaan ya? Jika ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Boleh ibu tulis pertanyaannya mulai dari sekarang. Silakan dulu. Film video begitu. Contohnya, Hah? Jadi izin bertanya Ustaz, bagaimana kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kami dalam banyaknya fitnah di zaman ini, tontonannya Ustaz. Ini sebutan tontonan. Ya. Jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, jazakillah khairan atas doanya, dan semoga kita semua dijaga Allah. Ada buku yang saya sudah siapkan di sini, Sukses Mendidik Anak di Abad 21. Tapi dari orang umum. Tapi bagus, kita ambil dan kita carikan dalil. Di antaranya ada top
temanya, banyak temanya dari beberapa ahli, perkembangan anak di era media elektronik dan digital. Itu beda-beda. Tahun 1825 itu koran. Koran dulu ada yang rusak, ada yang benar. Tahun 1850 itu koran tuh sampai 1850. Jadi ditemukannya tuh koran. Telepon 1875. Motion pictures, gambar tapi masih hitam putih, nggak ada suara, 1900. Ya, begitu. Radio 1925. Cable television 1950. Internet 1975 sampai sekarang. Jadi kita di mana zaman teknologi itu beralih. Ya, dari koran sudah jarang dibaca. Lihat aja jarang. Ada seminggu ini lihat koran, nggak ada kan? Saya dulu ikut Abang Ipar yang langganan. Kompas, Sinar Harapan. Waktu itu Pos Kota. Ayah saya nggak mau. Jangan Pos Kota ini isinya apa? Bobo. Itu dulu tahun saya muda. Telepon, kita pernah punya telepon ya. Begitu. Motion pictures, ini movie maksudnya. Itu ada hitam putih, kaku yang diputar. Nah, sekarang anak ibu dan kita berada di zaman internet dari 1975 sampai wallahu alam kapan. Sekarang bahkan lebih canggih, kabel. Kabel itu speed of light. Informasi dulu kan analog, sekarang ya kabel. Dampak media elektronik terhadap perkembangan anak. Hubungan sosio emosional. Anak yang sudah keperangkap dunia internet, sosio emosionalnya berbeda. Dia tidak mau bergaul, dia tidak mau dikritik, dia sendiri aja. Dia nyaman dengan gadgetnya. Tergantung yang dia tonton. Kalau dia tonton kekerasan, bisa jadi serial killer. Bisa jadi orang-orang yang aneh. Ya, nauzubillah min dzalik. Pastikan memang ibu kalau anak itu punya gadget dikontrol. Kalau memang semua anak ustadz pun kena fitnah ini. Kalau saya anak 16 yang sama saya ya masih kecil-kecil ada 10. Ya saya nggak ada HP buat anak saya khusus, nggak ada. HP yang pegang ibunya atau saya. Kalau mereka mau pinjam punya saya terutama karena saya untuk kerja atau untuk media-media karena saya perlu. Anak saya bilang, kamu mau pinjam HP abah? Ya boleh. Baca Quran 2 halaman, nanti minjem 20 menit saja. Baca itu, semangat. Demi HP. Nggak apa-apa, motivasi untuk HP dulu. Itu anak baca 2 halaman. Nanti dikurangi. Kamu kan udah besar, masa 2 halaman, 3 halaman, dan kamu sudah besar, ya. Waktu kamu jangan habis dengan HP. 3 halaman, baca 20 menit. Itu yang sudah bisa disiplinkan cepat, Bu. Jadikan ruang geraknya untuk berhubungan dengan HP itu terbatas. Jangan memiliki HP. Kalau ibunya punya HP, jangan lemah. Ibu harus ada ijab kabul dengan ayahnya. Bu, aku belikan HP tapi jaga anak saya. Kalau ibu beli sendiri, jangan rusak HP dengan HP ibu. Jangan rusak anak saya dengan HP ibu. Begitu. Karena anak ini milik ayahnya, al-firash. Ya, firash itu milik ayahnya. Artinya walaupun ibu yang melahirkan, nasab itu ke ayah. Gitu. Ya. Ibu jaga dan itu sesuai dengan hadis kulkum ra'i, ya. Seorang ibu rumah tangga itu pemimpin dan menjaga anak dan harta suaminya, begitu. Dan itu satu, hubungan sosial emosional terganggu, perkembangan fisik dan kesehatan. Anak ini ada berapa persen anak yang berjam-jam nonton TV biasanya terkena gemuk gitu, obesitas karena kurang gerak. Baru pulang makannya juga di depan televisi. Dulu televisi ya, sekarang mungkin di depan internet, kanannya makan, kirinya internet, begitu. Itu nanti gemuk.
bukan saya menuduh anak-anak gemuk terkena itu, bukan. Ini penyelidikan. Ya. Begitu. Jadi kalau anak ibu overweight, ya, itu studi lain tentang anak-anak prasekolah usia 1 sampai 4 menemukan bahwa resiko anak mengalami kegemukan meningkat sebesar 6% setiap jam menonton televisi per hari. Begitu. Kalau anak sudah tiap jam nonton TV, dia akan gemuk, terutama anak 1 sampai 4 tahun. Jangan bangga, anak saya comel, gemoy. Nggak taunya kebanyakan nonton TV, banyak makanan junk food, makanan-makanan cepat saji. Dan ingat Bu, kita sayang dunia akhirat. Fisiknya juga kita harus jaga, karena sudah ada data belum lama ini di RSCM itu sudah ngantri anak-anak yang mau cuci darah. Sampai ada perintah tuh dari presiden, tolong makanan anak-anak di sekolahan dijaga, di rumah dijaga. Kadang-kadang di rumah terjaga, di sekolah nggak terjaga. Kadang-kadang di sekolah terjaga, di rumah nggak terjaga. Kadang-kadang dua-duanya nggak dijaga. Yang bagus dua-duanya menjaga. Kadang-kadang dua-dua menjaga, teman tetangga anak kita jajanin, sangka anak kita, sangka bapaknya pelit, nggak bisa, nggak mampu, kasih gratis pedang. Pulang bawa permen yang membahayakan. Kamu dikasih siapa? Teman saya, karena saya nggak jajan, mereka jajan. Bilang abah mampu beli 10 kali ini. Ini nggak boleh permen kayak gini. Begitu tegas. Panggil teman yang ngasih. Kamu nggak boleh ngasih permen ke anak saya. Dia bukan nggak mampu. Dia nggak boleh. Warung terdekat datengin. Pak, kalau anak saya datang bawa uang, minta ini jangan kasih. Ini dalam rangka apa? Menjaga perkembangan psikologis dan perilaku. Ya, anak lebih cepat marah karena apa yang ditonton. Misalkan tonton perang peperangan, dia akan lebih cepat marah, tantrum, nggak dikasih ini langsung ngamuk. Ya, anak saya ada yang kayak gitu juga, tapi kita bekerja sama. Ya, karena mungkin kelengahan kita. Jangan jadi bukan ini ibu-ibu aja. Ustadz juga saya pernah lihat kayak gitu. Ya. Pengembangan kognitif dan prestasi. Biasanya hafalan. Ya, anak saya akui. Ya, hafalan kurang, tapi ada dari aspek lain, ada dari genetik, background dan lain-lain, lingkungan. Begitu. Prestasi, tapi bukan suatu ukuran ya. Prestasi kadang-kala dia mendapat gangguan dari hal lain ya. Perkembangan dan nilai moral, yang ini udah jelas. Kalau anak sudah internetan, sudah nggak bisa diganggu. Bahkan ada satu kisah anak di mana internetnya diambil karena untuk ibunya makan, itu sampai hampir gila dan mungkin udah masuk rumah sakit. Nah, ini kita nggak mau seperti itu. Jadi ibu harus membatasi HP di rumah. Kontrol HP, nggak boleh anak punya HP hatta sampai SMA. Kalau bisa seperti itu. Kalau SMA sudah bisa diajak ngobrol, bukan punya dia. Ini HP ibu, ini HP bapak, kamu pakai sesuai dengan amanah. Hati-hati ya, kamu hadirkan tauhidmu. Kamu sudah balik, sudah sampai kepada kamu ilmu, dosa kamu langsung kamu tanggung. Ibu berlepas diri, bapak juga. Ya, pastikan kalau misalkan dia tidur pakai HP, pastikan dikontrol. Bapak ibu akan ngecek ya, random, mau jam berapa datang. Kalau kamu masih megang HP jam segini, ngapain kamu? Begitu, harus tegas. Memang berat ini, beban kita semua ini. Dan belum tentu yang saya bicarakan ini sudah saya laksanakan. Kita berproses dan terus menuntut ilmu. Perkembangan kejiwaan dan perilaku, pengembangan kognitif tadi, prestasi dan lain. Banyak sekali ya, insya Allah nanti mungkin ada kajian khusus untuk menangani ini ya, dengan teliti ibu mencatat atau dikasih lembarannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kami merasa sudah berusaha mendidik secara syar'i, tapi terkadang anak masih ngeyel, susah sholat, harus diingatkan dulu, dan beberapa kali kita membohongkan. Anaknya laki-laki usianya 8 tahunan,
khusus agar Allah menunjukkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini salah satu problem kita semua tentang anak kita. Anak kita karakternya beda-beda. Ada yang seperti ibu yang bertanya ini. Jika mempunyai anak seperti itu, ya maka lihat waktu lahir atau sebelum lahir. Ya, ini anak keberapa? Anak pertama kah? Anak kedua kah? Ya begitu. Kalau anak pertama memang mungkin proses sejarah terjadinya anak ini perlu dengan ya inilah nggak sunnah gitu loh. Sehingga efeknya kelihatan. Maksiat itu berbekas baik kepada kita, baik kepada istri kita, kepada anak kita. Berbekas. Bahkan ulama bilang kepada kendaraan kita juga, kendaraan ngamuk itu karena kita habis maksiat. Nah, hendaknya kalau kita sudah merasa menjalankan syariat, mampunya maksudnya ya, itu kan rasa. Perasaan itu biasanya enggak objektif, harus dinilai itu. Ya, misalkan ibu sudah ngajinya kapan? Sebelum-sebelumnya gimana? Nah, mungkin ini dosa kafarah sebelum-sebelumnya. Ya ibu evaluasi, muhasabah diri. Ya Allah benar, dulu saya begini, ayahnya begini, pantesan anak kita begini. Jadi sadar diri, jadi menguatkan kesabaran. Kalau udah berasa saya kayaknya soleha, bapaknya soleh, kok anak kayak gini? Ya sudah ini cobaan. Ya anak Nabi saja, Nabi Nuh anaknya nggak ngikut Kan'an itu. Siapa kita di hadapan Nabi? Dalil juga nggak hafal kan? Nggak hafal juga setengah-setengah atau maknanya saja. Jadi jangan merasa sudah syar'i. Kalau sudah merasa mendidik anak syar'i, akhirnya putus asa. Jangan, kita ini masih belajar Bu, sampai anak itu besar, sampai itu anak meninggal dalam milah Nabi Muhammad SAW dengan bersyahadat, itu baru sukses. Kalau dia masih bernyawa, itu kita masih hidup, kita masih pantau. Hatta umurnya 70, kita 90. Jika masih ada kejanggalan, nasihatkan. Jadi jangan merasa sudah selesai mendidik anak. Tidak akan selesai. Doanya bagaimana? Ya banyak doanya. Pertama doa waktu senggama. Kedua doa waktu doa umum. Dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ya. Doa ini ibu harus hafal. Kalau enggak hafal ditulis atau dilihat Qur'annya. Al-Furqan ayat 75 ya. Ya, 75 atau 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah berdoa itu, ibu menjaga anak ibu sesuai dengan syariah. Ya. Begitu. Setelah lahir dijaga dalam surat dalam surat Asyura ayat 49-50 yang artinya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki pada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ada seorang keluarga, dia nggak punya anak bertahun-tahun. Apa proses untuk punya anak? Selain dia berobat, dia ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun. Lahirlah anaknya. Na'udzubillah anaknya. Buandel banget. Ya karena salah dalam memintanya. Allah kadang-kadang tahan. Ini ayatnya tadi. Kadang-kadang dikasih laki, kadang-kadang dikasih perempuan. Ada orang dikasih perempuan dia tidak bersyukur. Kenapa anak aku perempuan, aku ingin laki. Akhirnya dia tidak bersyukur. Terutama ayahnya nih. Dia ingin membanggakan di keluarganya, dia doang yang belum punya anak. Begitu keluar perempuan. Ya sebagaimana orang jahiliyah. Lalu dia benci,
dia bahkan tidak mendoakan, dia bahkan tidak memberi nafkah, ada yang seperti itu. Nah ini kan efek dari orang tua yang jahil, ya masih memilah-milih laki perempuan. Memang laki dan perempuan itu beda, ya. Tapi kita yang telah ditakdirkan oleh Allah memiliki anak perempuan, kita ya, betapa banyak dalil-dalil menghormati anak perempuan. Nah itu mungkin salah satunya, Bu. Ya, jadi kita introspeksi diri, mencari dalil-dalil itu, penyebabnya apa. Kalau sudah ibu periksa semua, ibu sudah berjalan di atas syariah Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam 100% semampunya tenaga, pikiran, ilmu, ya mencurahkan, mendidik anak secara syariat Allah, bertawakal 'ala Allah, serahkan diri, ya Allah, ya. Doa tadi itu dalam surat Al-Baqarah 75 ya. 75 Bu, dihafalkan itu. Dan ini nggak boleh tinggal dari sholat kita yang wajib atau penghujung sholat, jangan baca ini di sujud dan ruku karena ini ayat ya. Bagusan setelah ba'da lagi tahiyat, kalau masih imam masih panjang atau lagi sholat sendiri, masukkan ayat ini. Karena di sini dari ayat, ya masukkan itu. Jadikan anak kita qurrata ayun, bahkan lil muttaqina imama, bahkan jadi pemimpin orang-orang beriman. Doa ini agung sekali. Kalau meleset jadi pemimpin orang-orang bertakwa, paling tidak anak kita jadi orang bertakwa. Begitu. Doa selalu yang tinggi dan Allah mengajarkan itu. Ayat Al-Furqan tadi bukan untuk ustadz, bukan untuk nabi, rasul, bukan. Nggak ada penjelasan, oh ini doa untuk para nabi dan para rasul dan para ulama. Orang awam jangan doa seperti itu. Nggak ada. Ibu boleh doa, bisa dikabulkan, terserah Allah. Lil muttaqina imama, dan jadikan anak-anakku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bayangkan, kalau dia jadi pemimpin, nggak harus menghayal jadi presiden. Satu, belum tentu dia bertakwa ke presiden. Dua, Indonesia sedikit yang bertakwa. Mungkin 3 orang teman kelasnya bertakwa semua, dia jadi pemimpin, bersyukur. Ya Allah, anak saya memimpin sholat. Ya Allah, anak saya kalau diskusi selalu dia di depan. Doakan terus. Ya, di kampus mungkin jadi penasehat. Ya, perjalanannya ibu ikuti. Mungkin ibu payah sekarang, belum kelihatan doa. Dan jangan bilang, aku sudah berdoa, aku sudah menjalankan syariat Islam sepenuhnya, kok doaku belum dikabulkan, kok anakku masih begini. Jangan pernah itu. Berarti emang udah gak dikabulkan untuk ibu. Doa itu terkabul kalau ibu masih ada harapan. Makin banyak doa, makin sering, makin menunduk kita pada Allah yang Maha Kuasa, Allah senang itu. Doa wala ibadah. Andaikan belum terkabul, jangan diucapkan itu. Ini ibadah. Ibu jalankan ibadah ibu. Kewajiban ibu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah ibadah. Hasilnya mungkin nanti betapa kecewanya seorang ibu seperti Abdurrahman As-Sudais, baru masak nyediain tamu, tahu-tahu disiram pasir sama Abdurrahman Sudais. Ibunya geram, lalu semoga engkau jadi imam Haramain. Coba, ibu yang baru masak capek nyediain tahu-tahu disiram pasir itu makanannya. Apakah ibunya mengutuk? Tidak. Semoga kamu jadi imam Haramain. Dan jadi sampai sekarang. Gajinya tahu Bu, dikasih cek kosong, suruh tulis. Nih gaji kamu, cek kosong semua tuh imam-imam. Dan gak ada yang nulis, dibalikin lagi kosong. Dia udah cukup. Kalau kita dikasih cek kosong isi berapa? Nolnya udah seperti itu. Ya begitu Bu. Mudah-mudahan saya cukupkan di sini. Jika masih ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan Ustaz selalu kesehatan dan bermanfaat dan hidayahnya. Ustaz, bagaimana cara kami sebagai orang tua agar tidak mudah emosi atau marah saat dalam anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan saya rasa umum ya, bukan bagi penanya saja.
tes kesabaran itu as-sabru diaun, sabar itu sinar, bukan nur. As-sabru nur, bukan. Sabar itu dia panas. Ya, dia mengandung, yang mengamalkannya ada reaksi panas dalam dirinya. Ya, terutama kepada anak, di mana ibu menghadapkan kalau bisa, kalau anak belum sekolah 24 jam. Kalau waktu itu 25 jam, ibu menghadapinya 25 jam. Itulah ibu. Dia melihat tingkah laku anaknya sejak baru lahir, ganti nepi dan lain-lain. Itu perlu kesabaran. Maka memang tidak mudah. Tidak mudah. Ibadah itu tidak mudah. Dan itu bagian dari ibadah. Kalau ibu lagi susah, ya kok aku punya anak gini banget, baru ganti pampers sudah buang air lagi. Ingat, setiap tenaga itu berpahala. Apakah ibu nggak mau diganti dengan janahnya nanti? Ya, janah itu ya, jauhkan neraka walau dengan sepotong kurma, sebutir kurma, sepotong bahkan. Ini lebih dari sebutir kurma, ganti nepi dan lain-lain. Nanti tuh anak mulai bicara, nanti tuh anak mulai bergerak. Umur 1 tahun sudah mulai makan apa saja. Karena insting pertamanya makan dari kandungan. Dan itu ibu yang ngajarin. Nah, makan ini. Dia itu di kandungan ibu sama anak doang itu. Bapak-bapak nggak ikut-ikut tuh. Ibu dia makan tuh dari ibu. Ya, itu insting yang ibu ajarin. Tapi bukan ibu ngajarin masuk ke dalam tangan, bukan. Feeling ibu, ya anak ini beratnya berapa ditimbang, dari kandungannya ditimbang. Oh, berarti sehat ini anak. Ya, beratnya sesuai. Begitu. Bapak cuma denger doang. Anaknya berat normal waktu hamil kan begitu. Nah, setelah lahir siapa yang ngajarin makan? Ibu sangat stres. Kalau anak baru lahir kamu nenek, kamu nyusu, itu dokter, suster juga, ayo bu netein bu ya, begitu kan? Nah, setelah dia 1 tahun dia bosan sama neneknya ibu, dia cari hal-hal. Semua mah insting pertama itu makan. Ya, nah ibu kan harus bersabar. Ini anak sendal dimakan, apa dimakan? Sendal bapaknya kotor dari kerja dimakan juga. Ya itu udah. Ibu doa, ya Allah jagalah anak ini. Kalau anak tidak dijaga Allah melalui malaikat-malaikat rahmatnya, ini anak kita udah sakitnya ribuan macam. Makan sendal, yang dari toilet, makan ini, makan itu. Dan bahaya lagi dia jalan, ya begitu. Jadi ibu bersabar, proses pendidikan. Dan ibu jangan merasa nggak ada yang perhatiin, kan Allah yang perhatiin. Suami kerja, tetangga lagi sibuk sama anaknya. Ya kan, punya anak lebih bandel lagi kan. Sudah ibu sabar, berdua atau bertiga sama anak-anak yang di rumah. Jangan buru-buru, ini enak nih kalau dikirim ke sekolahan. 0 tahun dikirim ke sekolahan. Kasihan sekolahan bu. Lah ibu aja nggak sabar, anaknya ibu sendiri yang melahirkan. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk bawa ke sekolahan. Ya, udah gajinya kecil, anak bandel-bandel. Kasihan bu. Kalau bisa saya setuju dengan sekolah-sekolah yang menerima early age, istilahnya di bawah 4 tahun harus benar-benar selektif. Karena kita ngelain kejadian yang di Depok tuh, disiksa itu. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya disiksa. Kan nggak mau kita seperti itu. Siksa itu ada fisik, ada yang verbal. Nah ibu harus sabar, jangan sampai ibu main fisik sama anak. Sekarang ini aneh berita di sosmed, bilang ada ibu bunuh anaknya. Ya, karena dendam sama suaminya. Nauzubillah karena capek begitu. Tapi seorang ibu itu ya jalannya masuk jannah bukan banyak beramal di luar, bukan banyak ibadah, mengurus titipan dari suaminya, titipan dari Allah, amanah dari Allah dan anak suaminya. Urus. Jangan dilihat suami bapaknya, enak nih bapaknya, bagus. Jangan, sudah. Ini bagian ibu, ikhlas dan sabar. Tadi sabar itu dia, ya sambil berdoa minta pertolongan, ya. Wasta'in wala ta'jiz, minta pertolongan dan jangan malas. Jangan ibu main HP, chatting, lihat Instagram, Facebook yang
gak karuan, anaknya merayap ke kompor. Nah, ini nanti nyesalnya belakangan. Anaknya kemana-mana, ibu baring, ibu capek. Tapi kalau capek dikontrol, pastikan kompor gak nyala, begitu. Dan bikin lingkungan yang aman untuk anaknya, fisik dan psikologinya. Jangan ibu nonton yang aneh-aneh di samping anak sambil nyusuin. Itu punya kejiwaan, Bu. Anak itu akan menyerap. Dia tidur kelihatannya, dia nyusu, tapi semua informasi yang ibu dapatkan tersimpan di otak belakang sesuai dengan ilmu psikologi ya di golden age 0 sampai 2 tahun. Kan nyusuin antara itu. Makanya Al-Qur'an menyatakan bagi seorang ibu hanya menyusukan dari 0 sampai 2 tahun. Dengan itu hati nurani anak nyambung selama 2 tahun. Jangan buru-buru diganti susu-susu lain. Karena dengan itu ibu boleh berzikir sambil kalau mau nonton suaranya kecilin atau pakai handset sehingga anak nggak dengar. Ya kalau masih belum kuat ninggalin HP, pastikan di samping anak kita nonton yang baik-baik. Ya, tunggu anak tidur boleh. Kalau bisa berzikir, ajarkan tadi kan Syekh menjelaskan ajarkan anak-anak kalimat yang baik di usia balita. Gak harus dia bisa mengucapkan langsung, tapi dia merekam, dia bagian mencatat. Orang mencatat belum tentu bisa mengucapkan apa yang dia catat. Jadi emang ya begitulah ibu, tapi ibu ingat pahala yang besar. Ikhlas lillah dan shawab. Ikhlas karena Allah, mau ada suami enggak, aku didik anak ini. Ikhlas karena Allah, mau orang lihat, tetangga lihat atau tidak, aku didik anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbagus. Dan sabron jamil, ya. Fasbir wasabir. Ini jihadnya ibu, sabar dan sabar-sabarkan. Kalau laki-laki itu menjaga ribat, menjaga perbatasan, sabar dan sabar-sabarkan. Jaga ribat berat Bu, resikonya ditembak kepala kita dan lain-lain. Tapi ibu nggak harus jaga ribat, ya, menjaga perbatasan. Itu tugasnya para laki-laki itu. Tapi ibu mendidik anak. Anak ini aset yang termahal yang ibu miliki. Begitu. Karena kalau lelah, ya, kalau lagi sangat-sangat lelah harus curhat ke suami. Kalau suami bilang, aduh kamu aku capek, kamu curhat lagi. Ayo kita pergi ke ustadz ini berdua, nanti aku atur deh, kamu cerita. Boleh. Atau datang kajian ke ustadz yang menyenangkan, yang tenang, yang dapat memberi masukan tentang nasihat, begitu. Jadi zaman sekarang sudah mudah Bu. Atau ibu buka internet berdua suami, yuk kita cari bagaimana caranya sabar. Ustadz siapa ini? Ustadz Yasin, enggak cocok. Ya Ustadz Abdul Hakim, misalkan. Enggak cocok juga. Ustadz Firanda kayak cocok. Enggak cocok. Cepetan misalkan. Ini misal ya. Ustadz Nuzul, lembut, oke. Setel berdua nonton catat. Oh sabar tuh harus kayak gini. Sekarang akses ilmu udah luas sekali. Kalau ibu sudah bisa bahasa Arab, bapaknya udah bisa bahasa Arab, ambil Syekh Abdul Razak, kajiannya banyak sekali. Masalah sabar, ambil syekhnya Abdul Razak, Syekh Bimba, Syekh Albani. Jadi ya kalau malas baca, kalau baca juga udah PDF banyak juga. Cari PDF tentang sabar, tapi pastikan ustadznya tanya, ini kitab ini boleh baca nggak buku ini? Oh jangan, itu Ustadz Subar. Gitu. Ya wallahu alam, mudah-mudahan ini dapat membantu kesabaran ibu dan semangat, ikhlas dan shawab. Ikhlas karena Allah, tidak syirik, tidak menyimpangkan tujuan kita mendidik anak kepada yang lain. Shawab, benar caranya sesuai syariat dan ittiba, ya, ala Rasul, ittiba dengan sunnah. Begitu. Cukup ya? Ngajar cukup. Baik, saya cukupkan. Mudah-mudahan ibu bisa istirahat dan saya juga, dan mungkin kita harus persiapan sholat zuhur. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang menyakitkan, yang tidak sengaja dan datangnya dari syaitan. Kebenaran dari Allah, kemudian dari Rasulullah SAW adalah kita ikuti walaupun berat, ya, penuh kesabaran dan pertolongan pada Allah. Dan jika hal-hal yang telah kita lalui dan buruk, qadarullah wa ma syaa fa'al,
Maka kita bertobat dan mohon ampun, ya Allah, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Itu penting, pengakuan diri itu penting. Ya, karena pengakuan diri atas kesalahan kita jujur pada Allah. Kejujuran, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran membawa kepada kebaikan, ketaatan, ya, ibadah. Ya. Al-bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan, ketaatan, ibadah membawa kita kepada jannah, surga. Baik jannah di dunia, ya, dengan suami, anak, seperti jannah kecil, ya, atau nanti jannah yang hakiki, yang sebenarnya. Dan nuntut ilmu adalah majelis-majelis taman-taman surga. Hendaknya ibu datangi, mohon kepada suami, tolong Pak ajak aku ke pengajian-pengajian yang sunnah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.